Sementara itu, pemirsa, gempa berkekuatan 6,5 magnitudo mengguncang Tuban, Jawa Timur Jumat kemarin. Gempa juga dirasakan sejumlah wilayah lain di Jawa Timur, bahkan sampai ke Jakarta. Pihak BPBD mendata kerusakan akibat gempa. Suramadu gempa mau terbalik. Ayang goyang wae tengah jo. Gempa magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban membuat jembatan Suramadu Bangkalan bergetar. Gempa bun. Dari gambar amatir yang beredar di media sosial, tali jembatan Suramadu terlihat bergetar. Kendaraan yang berada di atas jembatan Suramadu pun berhenti. Sejumlah pengendara panik saat gempa terjadi. Gempa susulan Tuban juga terasa hingga ke kota Surabaya dan mengakibatkan kerusakan gedung rumah sakit Unair Surabaya. Bahkan puing-puing bangunan menimpa sejumlah sepeda motor di area parkir rumah sakit hingga mengakibatkan kerusakan. Seluruh penghuni rumah sakit, baik pasien maupun keluarga, dokter hingga pegawai, menyelamatkan diri keluar gedung rumah sakit. Beberapa pasien rawat inap juga dievakuasi keluar gedung hingga harus dirawat di halaman depan rumah sakit. Panik semua, tapi saya coba menenangkan karena kan goyang, saya sendiri juga pusing waktu itu. Nggak mungkin aku lari, takutnya aku jatuh juga. Di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, gempa menyebabkan kerusakan rumah warga serta fasilitas umum. Sejumlah dinding rumah warga retak bahkan runtuh serta jendela kaca pecah. Pusat Pengendalian dan Operasi BPBD Kabupaten Gresik mendata kerusakan akibat gempa. Yang pertama itu dengan kekuatan 6 skala Richter, kedalaman 10 kilo atau 4 dangkal, dan sampai saat ini masih ada beberapa gempa susulan. Dan yang terakhir ini mungkin tadi di skala 5,3. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Tuban Jumat kemarin. Gempa disertai beberapa kali gempa susulan dan dampaknya hingga ke beberapa daerah di Jawa Timur. Pihak BPBD mendata kerusakan dan kerugian akibat dampak gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di Pasar Fadel Dela, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Kobaran api merambat dari satu bangunan ke bangunan lain dengan kencang. Warga dan pemilik bangunan berpacu dengan peralatan seadanya berupaya memutus api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Namun angin kencang membuat api tidak terhentikan sehingga ratusan lapak, puluhan ruko dan rumah, serta satu bangunan pasar hangus terbakar. Warga yang terdampak hanya bisa menyelamatkan sebagian harta dan barang berharga mereka. Penyebab kebakaran ini terjadi pada Jumat pagi akibat korsleting listrik dari dapur salah satu rumah warga yang berdekatan dengan pasar. Kebakaran terjadi pada pukul 9:20 dan kemudian bisa dipadamkan pada pukul 12:30 waktu Indonesia Timur. Penyebab terjadinya kebakaran dikarenakan adanya korsleting listrik di dapur kios milik Bapak Haji Aco, kemudian menyebar meluas ke 10 unit ruko, kemudian 100 unit kios semi permanen. Api baru dapat dipadamkan 3 jam setelah 2 unit pemadam kebakaran milik perusahaan dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, sedangkan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Halmahera Timur, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Damkar Pemalang, ini api sudah membesar, kekurangan damkar. Kebakaran melanda pasar tradisional Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kebakaran terjadi pada Jumat malam saat warga sedang melaksanakan sholat tarawih. Api pertama kali terlihat dari beberapa kios yang berada di bagian tengah pasar dan dengan cepat merembet ke kios lainnya. Warga dan pedagang yang mengetahui adanya kebakaran langsung berusaha memadamkan api dengan peralatan sederhana. Petugas damkar dibantu BPBD, aparat keamanan dan warga sekitar berjibaku memadamkan api yang melumat hampir seluruh pasar Belik. Mobil damkar dari berbagai daerah seperti Purbalingga, Tegal, Pekalongan dikerahkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api.
Proses pemadaman terkendala akses jalan yang sempit dan sumber air yang jauh dari lokasi. Sejumlah pedagang nampak syok dan menangis mengetahui barang dagangan mereka hangus terbakar. Mana Bu yang kebakar? Berapa? Isinya apa itu Bu? Sembako. Sembako. Oh, habis pulang beras kemarin Baru belanja. Setengah 8 kami dipanggil ada kebakaran pasar Belik. Langsung menuju lokasi dan langsung mengamankan lalu lintas. Dari data sementara, sebanyak 108 kios dan 450 los pedagang terbakar. Untuk sementara, aktivitas dagang akan dialihkan ke pasar darurat sambil menunggu perbaikan bangunan yang hangus terbakar. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Masih di iNews Siang, pemirsa, banjir setinggi 30 hingga 50 cm menggenangi ruas jalan raya Perpedan Kamal Kalideres, Jakarta Barat pagi tadi. Selain mengganggu aktivitas warga, sejumlah kendaraan mogok akibat nekat menerobos banjir. Meski pada Sabtu pagi ini Jakarta tak dilanda hujan, namun ruas jalan raya Perpedan Kamal Kalideres, Jakarta Barat masih terendam banjir. Untuk dapat beraktivitas, bekerja dan keluar rumah, warga harus menerjang banjir setinggi 30 hingga 50 cm. Sementara sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 3 yang nekat menerobos banjir justru mengalami mogok. Tidak sedikit pengendara yang berputar arah dan menggunakan jasa perahu milik warga agar bisa melewati banjir. Banjir yang melanda kawasan Kalideres terjadi sejak Jumat kemarin, usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi dan meluapnya kali Semonggol serta buruknya saluran air. Pemirsa, kasus demam berdarah dengue atau DBD di Jawa Barat terus mengalami peningkatan di awal tahun 2024. Lebih dari 11.000 orang terjangkit DBD, 96 orang diantaranya meninggal dunia. Kasus demam berdarah dengue di Jawa Barat terus meningkat di awal tahun 2024. Data terbaru dari Dinas Kesehatan Jawa Barat, hingga tanggal 20 Maret sudah ada 11.058 kasus DBD dengan angka kematian mencapai 96 kasus. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kabupaten Bandung, dan Subang menjadi penyumbang terbesar kasus DBD. Menanggapi kasus DBD yang terus melonjak di Jawa Barat, PJ Gubernur Bay Mahmudin mengaku telah menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk menyediakan obat dan menambah stok infus di puskesmas bagi pasien DBD. Ulang-ulang sosialisasinya untuk melakukan 3M, dan kami minta kepada puskesmas agar ada obat demam berdarah dan juga infus, itu yang utama, dan agar anak demam lebih dari 2 hari dibawa ke puskesmas karena sudah ada alat untuk mendeteksi demam berdarah di setiap puskesmas. Di Dinkes juga ada nggak arahan? Sementara itu, RSUD Cibabat yang berada di Kota Cimahi, Jawa Barat, kebanjiran pasien DBD sejak sepekan terakhir. Sejak Januari hingga Maret 2024 sudah ada 264 warga yang terjangkit DBD. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Cibabat Kota Cimahi Agustiningsi mengatakan dari total 37 bed atau tempat tidur yang ada di ruangan perawatan anak, saat ini sudah penuh sehingga ada pasien yang harus masuk daftar tunggu. Tim Liputan iNews melaporkan.